hukum ketertarikan itu, law of attraction. Pemda Belitung adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan kami beruntung selalu diikut sertakan. Tidak membuat dia merasa percaya diri ya, percaya diri bisa melakukan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang memantau hari ini studio mini dari Diskominfo Kabupaten Belitung dari Belitung Expo 2002. Malam hari ini sudah tampil orang-orang yang punya latar belakang dan ilmu yang sudah mungkin dikenal di beberapa perguruan tinggi, tapi kita memperkenalkan dulu beliau Insinyur Cap Gibeng, MMSI PhD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanegara. Ya, Selamat malam. ya malam Pak. Nah, beliau didampingi dari Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, Ibu Sri Tiatri PhD Psikolog. Ya. Selamat Dan malam. di sebelahnya, ya, Ibu Meli SEMM, beliau manajer inovasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Tarumanegara. Ya. Selamat malam. Nah, ini menarik karena Universitas Tarumanegara ini juga informasi yang dapat kami terima, masuk dalam 3 besar universitas swasta terbaik nasional berdasarkan data Kemenristek 2019, ya. 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 Kemudian merupakan universitas tertua di Jakarta. Nah, kalau kita melihat itu di bilangan Citraland ya. Iya. Kemudian rektornya tercatat sebagai salah satu rektor termuda di Indonesia. Ya. Berarti Pak Yap ini punya generasi penerus gitu. Ya. Baik, tadi kita sudah memperkenalkan jabatan dan kebetulan beliau ini sudah memakai jaket merah, ya, kebanggaan Universitas Tarumanegara, ya. Nah, kemudian ada beberapa mungkin kita santai-santai saja ya Pak. Siap. Jadi saya mengilas balik baru Tarumanegara itu konon katanya berasal dari bunga tarum. Ya, jadi warnanya ungu yang bisa berubah tergantung intensitas cahaya gitu. Nah, mungkin ada cahaya yang cemerlang, tadi sudah dibacakan cemerlangnya cahaya itu karena 3 besar, ya. Dan ini kita mungkin mengawalinya dengan ketertarikan mengapa ikut atau tahu adanya event Belitung Expo 2002 ini. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya Universitas Tarumanegara dengan Pemda Kabupaten Belitung sudah ada MOU sebelumnya, dan kerjasama yang dilakukan sudah cukup intens selama beberapa tahun terakhir. Ya. Jadi kami selalu mendapatkan informasi dari
Pemda Belitung adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan kami beruntung selalu diikut sertakan, Ya. diundang, begitu Pak. Ya, ini alhamdulillah orang yang ahli di bidang sistem informasi, jadi sudah mengawali dengan informasi juga Pak ya. Jadi kita berbagi informasi dan dikuatkan dengan MOU. Kemudian tadi kita jalan-jalan Pak, banyak ibu-ibu yang nanya ini ada coaching UMKM. Jadi kalau kita di luar banyak UMKM. Nah, tentu mereka juga sudah menggeluti bidang UMKM. Nah, ketika mereka mendengar coaching UMKM itu, tentu ada harapan bagi mereka. Kira-kira ya, mungkin pemirsa ingin tahu Pak, apa sih sebenarnya coaching UMKM itu yang mungkin ditawarkan oleh Universitas Tarumanegara. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami sendiri di Universitas Tarumanegara memiliki pusat studi kewirausahaan dan ada bagian inovasi. Ya. Jadi kami sudah biasa atau berusaha selalu melakukan sumbangsi ke bangsa dan negara dengan sesuai keahlian staf-staf kami melakukan antara lain coaching. Dan perbedaan coaching dengan yang sebelumnya yang biasanya disebut pengabdian kepada masyarakat, kami melakukannya dengan fokus ke individu UMKM, bukan ceramah rame-rame gitu. Iya. Jadi itu yang dilakukan dan ya kita sudah lakukan bulan Desember yang lalu fase pertama di Kabupaten Belitung ini. Iya. Jadi seperti dari hati ke hati gitu Pak. Iya, sesuai kebutuhan. Iya. Jadi perlunya apa kita bantu gitu. Tiap UMKM kan beda permasalahannya, usahanya. Betul. Dan sebagainya. Ya. Saya jadi ingat dengan sedikit hukum ketertarikan itu, law of attraction itu. Mungkin nanti saya berharap Ibu Sri bisa menambahkan sedikit bagaimana meningkatkan daya atraksi wirausaha ini. Iya, memang bagaimana cara meningkatkan daya atraksi wirausaha itu memang diawali dengan pengenalan tentunya ya. Jadi memang kita perlu memperkenalkan wirausaha itu kepada generasi muda. Kemudian setelah itu kita perkenalkan dengan langsung, biasanya kalau langsung terlibat gitu ya, mereka akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan yang pasti sesuatu yang akan dia senangi adalah kalau hal itu menyenangkan buat dia. Jadi perlu diberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Karena memang sesuatu yang menyenangkan yang membuat dia merasa percaya diri melakukannya itu akan diulangi dibandingkan dengan kalau sesuatu itu dijalankan dengan tidak menyenangkan atau tidak membuat dia senang atau tidak membuat dia merasa percaya diri bisa melakukan itu. Jadi memang perlu pengalaman-pengalaman. Menarik ini sentuhannya, kalau psikolog akan lebih pada hati. Nah itu jadi pemirsa, itu penjelasan yang cukup menarik bagaimana meningkatkan daya atraksi dari kewirausahaan. Nah satu lagi, kebetulan sekalian memperkenalkan Ibu bagaimana ada hukum juga ini, law of diminishing return. Jadi
bagaimana satu usaha itu bisa naik seperti parabola, tetapi juga dia punya kecenderungan kalau tidak selalu dimotivasi akan turun seperti bola yang dilempar mengikuti lintasan parabola. Bagaimana Bu mungkin ini arahnya ke Ibu ya, Ibu Meli ya. Ya. Nah, Ibu Meli, gimana kira-kira mempertahankan kinerja UMKM ini supaya terus dia stabil? Jadi karena kita tahu bahwa ada di ekonomi itu ada istilahnya hukum law of diminishing return. Jadi supaya kinerja UMKM itu stabil, memang sebenarnya perlu mereka itu mengikuti dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pasar. Dalam arti pasar ini adalah konsumen mereka. Jadi seringkali ada UMKM yang mungkin merasa bahwa produk saya sekarang udah bagus menurut ukurannya, tapi dia tidak memperhatikan kondisi pasar itu seperti apa Yeah. yang diinginkan, yang menjadi kebutuhan orang-orang, terutama yang calon pelanggannya ya. Yeah. Sehingga kalau dia tidak memperhatikan hal tersebut ya dia akan stuck seperti itu aja. Tapi kalau dia tuh bisa memperhatikan, istilahnya peka ya terhadap apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, terutama kebutuhan ya. Nah itu juga akan membuat dia akan terus melakukan inovasi terhadap produknya. Nah dengan demikian maka produknya akan tetap disukai oleh pasar, Yeah. pelanggan. Dan demikian makanya pasti akan keberlanjutan usahanya akan lebih terjamin. Demikian. ya. Ya, baik, itu tadi kalau kita menyentuh dari hati ke hati, kemudian tadi Bu Meli menjelaskan bagaimana atraksi dari sisi psikolog ini bisa menjadi endurance ya, daya tahan berusaha. Tentu ada perkembangan-perkembangan yang selalu dipantau, informasinya bagaimana update dari perkembangan usaha ini. Saya pikir Pak Yap ini menjadi orang yang tepat hadir di sini. Bagaimana melihat perkembangan mikroekonomi ini secara umum ya. Kita melihat karena mungkin beda perlakuan Pak antara makro dengan mikro. Nah, jadi mungkin pemirsa ingin tahu bagaimana perkembangan dunia UMKM, apalagi sekarang ada lagi namanya social entrepreneurship, ya macam-macam lah gitu. Nah, melihat perkembangan ini, bagaimana kita melihat dari sisi risetnya gitu Pak? Mungkin bisa Pak Yap bisa menjelaskan. Ya. Baik Pak. Jadi ini memang satu hal yang perlu kita perhatikan. Seperti kita semua tahu, kita sekarang ada di era industri 4 yang kita sebut sebagai era disruptif, ketidakpastian. Dan salah satu keperluan dari bisnis skala apapun juga, ada istilah ilmiahnya tapi kita tidak perlu takut dengan istilah itu, yaitu disebut business intelligence. Nah, business intelligence itu skalanya sesuai kebutuhan. Kalau katakanlah di tempat yang lokal, ya tentu kita ikuti kearifan lokalnya apa, seperti yang dikatakan Bu Mei, pesaingnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian kita men-set satu strategi baru. Dan ini tidak bisa berlaku terus, jadi kita selalu harus berubah. Tapi kalau kita udah berkembang usahanya, katakanlah ke regional, maka kita harus mengikuti kearifan regional. Atau kalau internasional besar ya tentu kearifan internasional. Nah ini sangat dipentingkan. Kalau skopnya daerah Belitung saja, kita perlu tahu apa yang paling diperlukan oleh Belitung. Kalau skopnya udah sampai katakanlah ke Jawa atau Sumatera, nah itu apa yang paling pas? Sebab nanti persaingannya beda dengan daerah lain jadinya gitu.
Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi penerapan teknologi atau konsep terbaru bisa diterapkan sesuai skalanya, Pak. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, wah ini kok pakai komputer yang canggih. Tidak perlu. Konsepnya yang kita terapkan. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin saya nggak tahu apakah cukup jelas apa enggak gitu. Ya, ya. Ya. Terima kasih. Jelas, dan saya pikir Pak Yap menjelaskan sesuatu yang memang dibutuhkan ke kita, karena tadi sudah turun nih. Tadi agak-agak tegang nih kalau kita berbicara masalah psikolog, ada ekonomi yang begitu. Pak Yap menurunkan fokus ya, dari makro, mikro, sekarang ke skala, punya narasi, diksi, menggunakan diksi kearifan lokal ya gitu, untuk mengembangkan usaha ya. Nah, saya pikir menarik karena Pak Yap, Bu Meli, dan Bu Sri, kadang-kadang orang kena pelesetan UMKM ini, Pak. Usaha emak-emak katanya. Jadi memang kesannya memang sangat domestik gitu. Sangat lingkupnya sangat kecil gitu kan. Jadi mungkin ini yang diperlukan untuk kenapa coaching UMKM itu menjadi penting ya Pak, menjadi sasar. Nah, mungkin kalau boleh tahu selama ini fokus kemitraannya dengan pemerintah daerah apa saja gitu Pak? Saya pikir itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan tentunya sesuai dengan kemampuan institusi. Jadi kita akan sekarang ini kan ada konsep dari Mas Menteri namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dosen dan mahasiswa tidak boleh diem di kampus sebagai menara gading, harus masuk ke masyarakat dan terlibat di setiap lini yang sebenarnya kita belajar juga. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat apa? Ya, inklusif. Iya. Jadi kearifan lokal tuh ya kita harus belajar dulu. Lalu kita punya teorinya, digabung, ditemukanlah cara yang terbaik untuk pertumbuhan usaha ataupun ekonomi kita secara lokal, mikro ataupun nasional. Ada selama ini kan kita ngelihat sering lemah semangat gitu kan, gampang putus asa. Kadang-kadang apalagi 2020 2021 ini kita mengalami pandemi, untuk membangkitkan lagi ternyata bukan hanya modal diperlukan, tapi juga semangat yang harus dibangkitkan lagi. Dari sisi psikologi mungkin Ibu ya, bagaimana membangkitkan semangat wirausaha ini. Jadi supaya kembali kita fight untuk tahun-tahun yang penuh tantangan ini. Iya Pak, manusia itu adalah makhluk yang dapat beradaptasi ya. Jadi kalau kita ingat ketika pertama kali pandemi, kita susah sekali ketika harus tinggal di rumah. Sementara sekarang kita harus kembali keluar rumah gitu ya. Tapi apa sih yang bisa menjadi kunci dari adaptasi manusia? Salah satunya adalah bahwa manusia itu memang memiliki kebutuhan yang perlu yang dengan pemenuhan kebutuhan itu dia akan bisa mencapai kondisi yang memungkinkan maju ya. Yang pertama adalah support dari lingkungan. Jadi ketika seseorang itu memiliki support dari lingkungan, misalnya dalam hal ini Pemda sudah banyak sekali melakukan upaya ya, dengan misalnya waktu itu mengundang kami dari Fakultas Hukum memberikan tentang bisnis UMKM, kemudian Bu Mei ini dengan rekan-rekan dari seni rupa masuk dengan
bagaimana cara mendesain produk, mendesain banner, mendesain label dan seterusnya. Itu adalah bentuk support ya. Jadi bentuk support yang bisa dipenuhi atau didapatkan oleh UMKM. Kemudian semangat untuk mencapai kebangkitan itu juga tergantung atau dipengaruhi oleh bahwa rasa bahwa dia mampu ya, bahwa saya mampu untuk mencapai satu hasil yang memungkinkan, dan dia perlu mengarahkan usahanya itu berdasarkan kemampuan dirinya ya. Jadi kita lihat determinasi atau pengarahan diri untuk mencapainya, dan itu akan menjadi berhasil kalau ada reward, artinya keberhasilan yang sudah dialami. Jadi mudah-mudahan ada sedikit saja keberhasilan dari usahanya yang awal itu akan membangkitkan motivasi dia untuk lebih berusaha lagi ya, dan mau bangkit mencapai tujuan untuk lebih maju. Itu dulu dari saya. Terima kasih Pak. Jadi ada pepatah tua katanya langkah kecil di awal itu adalah mengawali langkah panjang ke depan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah banyak mendengar dan merasakan apa yang dilakukan Untar di Belitung. Pada bulan Desember 2021 lalu, Untar mengadakan pendampingan UMKM sebagai upaya mendukung sustainable tourism di Belitung terhadap, wah ini banyak nih, 100 UMKM di Belitung, untuk yang tadi seperti yang disebutkan dari Ibu tadi, untuk mensupport packaging, banner, promosi. Nah, ini kira-kira kalau dengar dari apa yang disampaikan Ibu tadi, pasti ini akan berlanjut. Nah, tapi khusus untuk Belitung Expo 2002 ini, bagaimana melihat dari aspek promosinya, apa yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga memang ini akan berkelanjutan. Ada optimisme kita melihat bahwa ini ternyata sudah yang dilakukan tahun sebelumnya itu memang punya prospek gitu. Gimana? Boleh Pak Ia, boleh Bu Meli. Kalau ya. Terima kasih. Pada bulan Desember 2021, Untar mengadakan coaching atau pendampingan UMKM, di mana kami mengkurasi produk dari hampir 100 UKM yang hadir yang diundang oleh Dinas KUKM. Nah, pada acara tersebut memang kami mengkurasi satu persatu produk. Jadi misalnya kita juga melihat nih, mereka kebutuhannya apa yang masih menjadi kekurangan yang bisa kami jadi mencoba mengidentifikasi apa yang bisa Untar lakukan untuk membantu UMKM itu agar mereka bisa lebih berkembang, produknya lebih bagus. Nah, beberapa yang kami lakukan adalah kami membantu membuatkan sarana promosi. Salah satunya banner, roll banner atau label kemasan. Pada kegiatan Belitung Expo ini kami juga sangat berbangga, sangat senang ya bahwa hasil dari kegiatan tersebut itu digunakan di acara Belitung Expo ini. Jadi roll banner salah satu yang paling yang kelihatan ya, yang paling kelihatan adalah roll banner itu digunakan oleh para UMKM. Dan juga tadi dari hari pertama ada beberapa UMKM yang ke stand Untar juga, yang mereka istilahnya menyampaikan rasa terima kasih juga bahwa mereka telah menerima bantuan berupa roll banner yang bisa mereka gunakan untuk setiap kegiatan. Kalau memang ada kegiatan bukan hanya di Belitung Expo, di kegiatan-kegiatan yang lain pun mereka itu testimoni dari mereka ya Bu? Testimoni dari UMKM-nya. Ada beberapa yang hadir ke booth Untar. Jadi kami juga sangat senang ya bahwa ternyata apa yang kami lakukan dari Universitas Tarumanagara lakukan itu bisa memberikan manfaat bagi UMKM, khususnya UMKM di Kota. Ya. Selama ini
Oke, selama ini dialog dengan UMKM itu mungkin bercerita sedikit Bu tentang Untar. Kayaknya kalau di baliho tadi ada beberapa event-event seperti podcast, seperti interaktif, media interaktif yang tadi kita bisa banyak mendapatkan masukan atau testimoni dari mereka. Itu bagaimana rutinitas ada periodik atau terjadwal interaksi dengan UMKM ini? Ya, boleh siapa saja yang nanya. Apa ada media komunikasinya antara Untar dengan pihak UMKM gitu? Kalau media komunikasi secara khusus memang tidak, tapi biasanya kami berkomunikasi dengan UMKM itu juga melalui dinas KUKM, jadi dari grupnya. Iya. Biasanya kalau mereka ada kebutuhan atau mereka bisa sampaikan ke dinas yang menjadi perantara kepada pihak Universitas Tarumanegara. Ya. Baik, itu mungkin yang sudah disampaikan oleh pihak Untar. Ini yang datang tidak tanggung-tanggung Pak Yap sendiri sebagai punggawa riset Universitas Tarumanegara. Ada Bu Meli juga yang fokus pada ekonomi, dan tadi kita melihat bahwa atraksi itu bisa dibangun kalau kita menghargai, memberikan reward terhadap hasil yang selalu kita capai. Mungkin ada closing statement ya gitu, semacam gitu dari bapak-bapak, ibu-ibu terhadap ya keseluruhan nyampe di Belitung tadi, atau melihat UMKM di pameran, atau kesan-kesan yang ada di Belitung ini, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi tim riset kami sebetulnya sejak beberapa tahun terakhir sudah terlibat di penelitian-penelitian yang ditugaskan oleh kementerian, sekarang dulu Kemristek. Ya. Ristek Brin, sekarang Kemdikbud Ristek. Yeah. Jadi sudah langganan Pak, misalnya ke SMK Negeri 1 udah bertahun-tahun Pak. Jadi Belitung ini menjadi satu hub untuk Untar yang mewakili wilayah Sumatera. Kita juga ada di Kalimantan, ada di Pontianak, di Manado, di Jawa Tengah, di Jogja. Ini udah langganan. Misalnya kami datang ke sini juga untuk menjalankan salah satu tugas pembinaan seluruh guru SD negeri. Nanti 2 hari lagi itu, dan itu didukung penuh oleh Pemda. Lalu kami juga ada terlibat dalam Green Island-nya Pulau Seliu. Itu kami diminta juga, artinya kerjasama. Jadi ada proyek juga di sana. Jadi kita punya pusat unggulan IPTEK yang secara khusus menangani juga proyek di Pulau Seliu dalam rangka menghadapi G20 itu Pak. Iya. Jadi agak banyak Pak terlibatnya. Ya. Mudah-mudahan ini seperti menabur benih padi gitu. Suatu saat akan dituai gitu kan. Mungkin dari Ibu yang Bu Sri, nanti closing statementnya berganti ke Bu Meli. Ya, baik Pak, terima kasih sekali. Kami sangat senang ya di Belitung ini kerjasama erat dengan Pemda Belitung telah menghasilkan bukan hanya kami dapat mengabdi kepada masyarakat, tapi juga kami dapat mendidik mahasiswa-mahasiswa kami langsung ke lapangan. Seperti yang nampak di sini, ini mahasiswa-mahasiswa kami. Yang jaga stand tadi juga mahasiswa kayaknya. Ikut semuanya, ikut misalnya dalam penelitian, dalam proyek nanti, dalam beberapa proyek itu mereka datang, ikut mengamati, ikut belajar dari dosen-dosennya dengan pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jadi itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Kami telah menjalankan MBKM ini, Merdeka Belajar
Kampus Merdeka ini dengan sangat baik dengan dukungan dan kerjasama dengan Pemda Belitung. Ya, ini secara khusus mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Sri tentang pengabdian mahasiswa-mahasiswa ini. Kebetulan mungkin Bu Meli bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat kedekatan dengan masyarakat ini atau dari mahasiswa mungkin ya. Oke, terima kasih ya. Jadi dalam setiap kegiatan kita kami memang selalu melibatkan mahasiswa. Iya. Untuk yang membantu sehingga mereka juga mempunyai kesempatan untuk belajar. Apalagi sekarang kan ada program PPKM tersebut dari pemerintah. Sehingga jadi mereka tahu di lapangan tuh seperti apa gitu ya. Jadi makanya secara teori dan mahasiswa juga sekarang sangat antusias untuk ikut dalam setiap kegiatan ya. Nah, di sini juga kami melibatkan ada putra daerah untuk terlibat dalam expo khususnya untuk Untar, yaitu ada Reza. Reza orang Belitung maksudnya? Reza orang Belitung juga? Iya, orang Belitung. Sama Gilang juga orang Belitung. Iya, bisa pulang kampung juga bisa mengabdikan ilmu ini. Jadi pulang kampung sekalian dia juga membantu Untar gitu ya. Iya, mungkin itu yang closing statement terakhir dari Ibu Meli. Pemirsa, kerjasama berlatar belakang pendidikan, riset, dan inovasi ini ternyata juga dilengkapi dengan dorongan untuk selalu bangkit. Ada psikolognya, ada ekonomnya, ada risetnya. Saya pikir kita di Belitung ini juga berterima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan mahasiswa-mahasiswa. Semoga pengabdian masyarakat juga memberikan dampak berkelanjutan. Akhir kata, sampai ketemu di podcast kami berikutnya. Dan terima kasih kepada Pak Yap, Bu Sri, dan Bu Meli.